Kita awali informasi penertiban pedagang kaki lima yang berjualan dengan menggunakan motor di kawasan Monas, Jakarta Pusat berlangsung ricuh. Pedagang yang kesal karena barang dagangannya akan diangkut paksa hingga terlibat baku hantam dengan petugas. Bentrokan antara pedagang kaki lima dengan petugas Satpol PP Pemkot Jakarta Pusat terjadi di kawasan Monas, Gambir. Sejumlah pedagang mengamuk dan terus memaki petugas lantaran tak terima barang dagangan mereka diangkut paksa. Bahkan sempat terjadi aksi baku hantam hingga membuat seorang petugas mengalami luka lebam di bagian wajah. Meski sadar adanya larangan berjualan di sekitaran Monas, namun para pedagang menyayangkan sikap arogan petugas yang melakukan penertiban dengan mengangkut paksa barang dagangan. Pedagang langsung diambilkan gitu, itu kan belanja Pak, keluarin duit gitu. Asalkan diusir, anak-anak kan pada nurut pedagang Pak, nurut. Enggak apa? Baik-baik gitu. Minta tolonglah. Mundur dulu ke belakang. Saya mau ini lagi tugas ini harus bersih di sini. Anak-anak nggak bandel Pak, tetap aja keluar. Setelah sempat terlibat kericuhan, para pedagang akhirnya memilih membubarkan diri menjauh dari lokasi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, jasad staf Pitsus Kejaksaan Negeri Simalungun yang hanyut di Sungai Silau, Asahan, Sumatera Utara, berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan sejauh 3 km dari lokasi titik korban tenggelam. Sementara satu korban hanyut lainnya juga telah ditemukan. Tim SAR gabungan Basarnas, BPBD, TNI, dan Polri akhirnya menemukan jasad dari 2 korban yang hanyut di Sungai Silau, Asahan, Sumatera Utara. Jasad pertama yang ditemukan merupakan jasad Renanda Primta Ginting, berusia 25 tahun, staf Pitsus dan calon jaksa Kejaksaan Negeri Simalungun. Jasad korban ditemukan tim SAR 3 km dari titik korban tenggelam dengan kondisi tersangkut di kayu di pinggir sungai. Sebelumnya ia diketahui hanyut usai mengejar Kepala Desa Banjarhulu, Simalungun atas kasus dugaan korupsi senilai 300 juta lebih. Sementara jasad kedua yang ditemukan merupakan Muhammad Syahril Siregar, pria berusia 42 tahun, warga Jalan Pelita Kisaran, Asahan, Sumatera Utara, Jumat pagi. Korban ditemukan sejauh 4 km dari titik korban tenggelam dan hanyut terbawa arus Sungai Silau. Sebelumnya korban hanyut saat berupaya menyelamatkan staf Pitsus Kejaksaan Negeri Simalungun, Renanda. Alhamdulillah, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban atas nama Muhammad Syahril Siregar pada pukul 10.00 dengan radius 4 km dari titik tenggelamnya korban. Yang kedua, korban dalam keadaan meninggal dunia. Demikian. Selanjutnya, jasad korban diserahkan tim SAR ke pihak keluarga untuk segera dikebumikan. Pencarian terhadap 2 korban pun dinyatakan selesai. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Perdagangan 2015-2016 Tom Lembong dituntut 7 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi importasi gula. Ya, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung menilai Tom Lembong terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian negara sebesar 578 miliar rupiah dan memperkaya orang lain atau suatu korporasi. Selain itu, jaksa juga menuntut mantan tim ses Anies Baswedan dihukum membayar denda 600 juta, subsidi 6 bulan kurungan. Selain itu, jaksa tidak menuntut Tom membayar uang pengganti karena dalam perkara ini ia tidak menikmati sepeser pun uang hasil korupsi. Mengabulkan untuk disidangkan
untuk agenda. Selamat sore teman-teman media semuanya. Ya, kita baru mendengarkan pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Ya, saya terheran-heran dan kecewa ya, karena tuntutan yang dibacakan sepenuhnya mengabaikan 100% dari fakta-fakta persidangan. Ya. Jadi saya tentunya tadi mendengarkan dengan cermat, saya juga mencatat dengan teliti ya, pembacaan surat tuntutan tersebut ya, dan saya cari-cari di mana ada penyesuaian-penyesuaian dari dakwaan ke tuntutan yang mencerminkan fakta-fakta persidangan yang sudah diungkap dalam kurang lebih 4 bulan persidangan, 20 kali sidang. Tapi satu pun saya tidak temukan ya, penyesuaian dalam surat penuntutan yang mencerminkan fakta yang diungkap dalam persidangan. Jadi ya saya agak heran aja ya, apakah ini memang pola kerja daripada Kejaksaan Agung. Ya. Pemirsa, Menteri UMKM Maman Abdurrahman datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Jumat sore. Kedatangan Maman untuk mengklarifikasi tentang kunjungan istrinya ke Eropa yang viral di media sosial. Jumat sore, Menteri UMKM Maman Abdurrahman datang ke KPK. Kedatangan Maman untuk menyerahkan beberapa dokumen sekaligus mengklarifikasi viralnya surat edaran tentang rencana kunjungan istrinya ke Eropa. Ia mengatakan bahwa keberangkatan istrinya ke Eropa bersama dengan anaknya dan tidak menggunakan fasilitas negara. Alhamdulillah minggu kemarin yang SMA-nya Lab School juara umum bertanding dengan 800 peserta lainnya. SMA-nya juara. Minggu ini sekarang bertanding yang SMP-nya. Ini program rutin dan anak saya masih SMP. Istri saya tentunya tidak punya rasa kekhawatiran untuk melepas anak saya. Beliau mendampingi anak saya. Dan saya sampaikan 1 rupiah pun tidak ada uang dari uang negara. 1 rupiah pun tidak ada uang dari pihak lainnya. Saya tunjukkan dan saya sampaikan dokumen-dokumen pembayaran tiket langsung dari rekening pribadi istri saya. Sebelumnya beredar surat edaran dengan kop Kementerian UMKM yang mengatasnamakan kunjungan istri Menteri UMKM ke Eropa. Dalam surat yang tertanggal 30 Juni 2025 itu, tertulis bahwa Agustina Hastarini hendak kunjungan ke berbagai negara dalam rangka mengikuti kegiatan atau misi budaya. Surat edaran tersebut viral di media sosial dan mendapat respon dari warganet. Beberapa warganet bahkan memberi komentar negatif. Mereka menyoroti peran istri Maman dalam kementerian, termasuk tujuan perjalanannya ke Eropa. Tak sedikit pula yang mempertanyakan kunjungan istri Maman ke Eropa dalam rangka tugas negara atau liburan semata. Dari Jakarta, Ismalia Auliaisah, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Perkembangan kasus OTT proyek jalan di Sumatera Utara kini menyasar para pejabat Dinas PUPR di sejumlah daerah. Hari ini KPK menggeledah rumah pribadi Kepala Dinas PUPR Mandailing Natal hingga kantor Dinas PUPR setempat. Selain menyita sejumlah dokumen penting, KPK juga turut serta membawa Kadis PUPR berinisial EH. Ya, usai melakukan penggeledahan selama lebih 3 jam, petugas KPK keluar dari rumah pribadi Kadis PUPR Mandailing Natal di Jalan Pilar, Panyabungan pada Jumat malam. Ya, petugas KPK keluar dengan membawa sejumlah dokumen penting dalam 3 koper. Selanjutnya, petugas KPK juga menggeledah kantor Dinas PUPR Mandailing Natal untuk mencari sejumlah bukti dugaan keterlibatan PUPR Madinah dalam OTT proyek jalan di Provinsi Sumatera Utara. KPK juga membawa serta Kadis PUPR Mandailing Natal berinisial EH.
Namun statusnya belum diketahui apakah masih sebagai saksi atau akan turut dibawa serta ke Gedung Merah Putih Jakarta. Kita siar kabar Kadis PUPR Mandailing Natal terseret dalam kasus OTT proyek jalan di Sumut lantaran selama ini salah satu pelaku yakni Direktur PT Dalihan Natolu Group kerap memenangkan proyek di Dinas PUPR Mandailing Natal. Ini siapa ini? Ya, Komisi Pemberantasan Korupsi juga menggeledah rumah milik salah satu tersangka kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara. Pengawalan yang ketat oleh KPK menggeledah Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group sejak Jumat pagi. Dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara membuat petugas KPK terus menyelidiki satu persatu tersangkanya. Kali ini, sejak Jumat pagi, penyidik KPK menggeledah rumah pribadi salah satu dari 5 orang tersangka, yaitu Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group di kawasan Jalan Mawar, Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Dengan membawa sejumlah perlengkapan seperti koper dan beberapa berkas, penyidik KPK langsung menggeledah rumah milik Direktur Utama PT Dalihan Natolu dan hingga saat ini pemeriksaan masih berlangsung. Rumah Pak Kirun pakai? Iya, ini rumah Pak Kirun ini. Jadi Pak Kep tadi dipanggil sebagai apa Pak Kep? Saya dipanggil dari KPK ini. Untuk melihat, menyaksikan ya? Iya, untuk menyaksikan. Oke Pak. Sudah selesai pakai apa masih berlangsung? Berlangsung Pak. Hah? Sudah selesai apa masih berlangsung Pak? Belum berlangsung, menjemput KTP. Sebelumnya, Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara Topan Obaja Ginting dan 4 orang rekannya terjerat operasi tangkap tangan atau OTT penyidik KPK di Kabupaten Mandailing Natal. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, penyidik KPK menyita uang tunai sejumlah Rp231 juta. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. 28 korban KMP Tunu Pratama Jaya masih hilang. Tim SAR memfokuskan pencarian ke arah selatan Pelabuhan Gilimanuk. iNews Prime segera kembali usai jeda.